Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, evakuasi menggunakan alat berat memasuki hari ketiga. Kerabat keluarga korban yang menunggu di posko BNPB atau posko bencana diarahkan menuju Rumah Sakit Bayangkara karena sudah disediakan tempat yang representatif dan konsumsi yang memadai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Arbida Donosmito di posko BNPB dan Mahmud Fauzi di Rumah Sakit Bayangkara. Kita ke Arbida terlebih dahulu. Selamat siang Arbida. Bagaimana proses pencarian hingga siang ini? Baik, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Tadi kami tim Metro TV memantau seluruh area yang ada di sekitar pondok pesantren, termasuk tadi memang ada di posko di mana tempat menunggunya para keluarga korban atau wali santri. Tadi kami sudah melihat bahwa memang mereka sampai dengan pagi hari ini atau siang hari ini masih terus menunggu adanya kabar baru terkait dengan pencarian korban reruntuhan pondok pesantren Al-Qazini yang ada di Sidoarjo, Jawa. Ya, ini lokasi robohnya bangunan musola pondok pesantren Al-Qazini yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau saya dapat menjelaskan dari pandangan mata kami, pemirsa, di belakang saya ini lalu lalang adanya truk pengangkut puing-puing bangunan yang memang tidak berhenti selama 24 jam sejak hari kemarin, begitu ya, sejak proses evakuasi berlangsung. Dan juga di belakang saya ini, di kiri saya ini adalah alat berat yang menjadi alat berat yang digunakan untuk mengangkut dan juga membersihkan puing-puing bangunan. Tadi kami sudah mendengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh BNPB beserta dengan stakeholder terkait atau tim SAR gabungan. Tadi Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyebutkan bahwa fokus utama pada pencarian hari ini adalah pembersihan secara masif di titik-titik runtuh, begitu pemirsa, dengan alat-alat berat yang sudah didatangkan, di mana 3 jenis alat berat ini adalah kren, eskavator, kemudian eskavator breaker, yang mana pada hari ini memang tadi dijelaskan fokus utamanya adalah untuk pembersihan secara masif dengan alat berat di titik-titik runtuh. Nah, titik runtuh ini pemirsa, ini sudah diprediksi ada korban di dalamnya dan ini sudah terdeteksi oleh tim SAR gabungan. Yang mana sebelumnya memang setelah tahapan asesmen dan lain-lain, ini tim rescue gabungan sudah menemukan atau mendeteksi adanya belasan titik-titik yang diprediksi ada korban di dalamnya. Dan kemudian memang proses evakuasi ini terus dilakukan hari ini secara masif, artinya pemirsa hari ini akan fokus pada pengangkatan seluruh lapisan-lapisan puing-puing bangunan, begitu ya, hari ini. Dan nantinya diharapkan ketika memang secara masif sudah dilakukan di titik-titik runtuh itu tadi, harapannya ada lebih banyak korban lagi yang ditemukan, begitu, di mana mengingat bahwa dari keluarga korban atau wali santri, orang tua santri sendiri ini memang sudah mendesak, begitu ya, kepada tim rescue gabungan untuk segera memberikan kabar secara cepat terkait dengan korban-korban yang masih belum dievakuasi, sehingga mereka ingin segera menemukan kabar terbaru, begitu, dari keluarga mereka yang hilang atau yang saat ini masih belum ditemukan. Dan tadi juga dari pihak Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto menyebutkan bahwa keluarga-keluarga korban yang masih ada di sini di posko gabungan yang di dekat Ponpes ini nantinya akan dialihkan, begitu, ke Rumah Sakit Bayangkara. Mengapa dialihkan? Tadi menurut keterangan dari konferensi pers, keluarga ini dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara dikarenakan untuk proses dari identifikasi dilakukan di sana, dikarenakan jenazah yang ditemukan di reruntuhan bangunan tidak langsung bisa diserahkan kepada keluarga, namun harus melalui proses identifikasi yang dilakukan tim DVI, yang ini difokuskan hanya satu di Rumah Sakit Bayangkara, begitu. Dan selain itu, pemirsa, tadi juga disebutkan bahwa proses identifikasi ini tidak bisa cepat dikarenakan ada kendala-kendala. Pertama adalah dikarenakan ini sudah masuk ke dalam fase lebih dari golden time, begitu ya. Secara visual pun ini juga sudah sulit tebak, begitu, ini korban siapa. Kemudian yang kedua adalah karena korban ini usia anak yang belum memiliki KTP, sehingga mereka belum memiliki data sidik jari. Nah, ini juga menyulitkan meskipun memang sudah ada data antemortem yang sudah dikumpulkan oleh pihak tim DVI di pos antemortem yang ada di dekat Ponpes, namun dikarenakan kendala tadi belum ada data sidik jari di KTP, ini juga memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, nanti langkah terakhir tadi disebutkan oleh tim DVI, langkah terakhir jika memang dari sidik jari belum bisa
terpastikan dan lain sebagainya nanti adalah melalui pengecekan DNA yang ini nanti mungkin waktunya akan jauh lebih lama 2-3 minggu karena data ini akan dibawa ke pusat di Jakarta begitu pemirsa untuk nanti menyocokkan dengan data antemortem dari orang tua atau wali santri begitu. Nah mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Memang sampai saat ini pemirsa yang dapat kami sampaikan adalah prosesnya ini masih terus dilakukan evakuasi selama 24 jam dan juga tadi kami ada informasi bahwa per data hari Jumat kemarin ini ada 14, maksud kami ada 9 orang yang ditemukan begitu sehingga jika ditotal keseluruhan hingga hari Jumat kemarin ada 14 orang atau korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu untuk korban selamat ini ada 104 orang dan yang masih hilang adalah 49 orang. Nah pertanyaannya adalah apakah 49 orang ini ada di dalam reruntuhan ini masih belum dipastikan dikarenakan memang 49 orang itu hanya dinyatakan hilang sesuai dengan data dari pondok pesantren. Namun lagi-lagi memang berdasarkan case kemarin ada satu orang yang ada kabar dari orang tua wali ternyata anaknya yang masuk dalam daftar pencarian orang ini ternyata selamat dikarenakan diselamatkan oleh temannya sehingga masuk ke dalam daftar selamat begitu ya, sehingga dari 49 orang tadi yang dinyatakan hilang kemungkinan besar memang tidak seluruhnya ada di dalam reruntuhan yang ada di dalam bangunan ini. Namun tentu saja kita akan terus update kembali proses penanganan evakuasi dari korban reruntuhan pondok pesantren Al-Qazini yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Arbida Donosmito. Sekarang kita berpindah ke RS Bayangkara, ada Mahmud di sana. Selamat siang Mahmud. Jadi sudah ada berapa korban yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara sampai dengan siang ini? Baik, selamat siang Jason. Hingga siang ini tim DVI Rumah Sakit Polda Jawa Timur telah menerima sebanyak 9 jenazah korban robohnya musola di Ponpes Al-Qazini, Kabupaten Sidoarjo. Dari 9 jenazah yang sudah diterima pada hari kemarin, saat ini 8 jenazah sudah selesai diidentifikasi dan saat ini dilakukan penyimpanan di cold storage yang ada di Rumah Sakit Polda Bayangkara. Sementara itu, 1 jenazah yang baru datang dini hari tadi saat ini masih menjalani proses identifikasi. Untuk proses identifikasi korban robohnya musola di Ponpes Al-Qazini Kabupaten Sidoarjo ini, tim DVI Polda Jawa Timur membagi proses identifikasi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah identifikasi klaster santri pondok pesantren, yang ini berisi santri-santri pondok pesantren yang diduga masih tertimbun. Yang kedua adalah identifikasi klaster pengasuh pondok pesantren, yang ini dimungkinkan ada beberapa pengasuh ataupun ustadz pondok pesantren yang juga ikut menjadi korban robohnya musola di Ponpes Al-Qazini. Dan yang ketiga adalah klaster pekerja pembangunan musola di pondok pesantren, karena memang pada saat kejadian rubuhnya di musola Al-Qazini ini sedang terdapat aktivitas pengecoran lantai 4 yang dilakukan oleh pekerja pembangunan musola dan juga oleh para santri. Sementara itu, pada proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI saat ini akan dilakukan pengumpulan beberapa data, baik data primer maupun data sekunder. Untuk data primer, petugas tim DVI gabungan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara ini akan melakukan pengumpulan data primer seperti DNA korban, yang kedua sidik jari, dan juga yang ketiga untuk odontologi gigi. Dari 3 data primer yang dikumpulkan ini, apabila ada 1 data primer yang cocok dengan data antemortem korban, maka bisa dipastikan secara sah dan valid bahwa ini adalah jenazah yang bisa diserahkan kepada keluarga. Selain itu, tim DVI gabungan juga akan melakukan pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bisa berupa ciri fisik seperti berapa tinggi badan korban, berat badan, berapa berat badan, dan juga tinggi ataupun ada bekas-bekas operasi ataupun ciri-ciri khusus yang terdapat pada tubuh korban. Selain itu, data sekunder lainnya yang dikumpulkan juga berupa barang ataupun aksesoris yang dikenakan oleh para santri maupun korban robohnya musola di Ponpes Al-Qazini. Nantinya dari data primer dan juga data sekunder yang dikumpulkan akan dibandingkan dengan data antemortem yang sudah lebih dulu dikumpulkan oleh tim DVI ini. Nantinya jika ada kecocokan, maka jenazah korban akan segera diserahkan kepada keluarga. Namun jika dari data
primer dan data sekunder ini tidak bisa ataupun tidak ada kecocokan, maka langkah terakhir yang akan dilakukan adalah dengan melakukan tes DNA. Jadi tes DNA ini akan dilakukan pada jenazah korban dan juga tes DNA kepada keluarga korban. Tes DNA ini akan membutuhkan waktu sekitar 3 hari hingga 2 minggu tergantung kondisi jenazah dan juga tergantung seberapa banyak sampel yang diserahkan. Saat ini tim DVI gabungan di Rumah Sakit Polda Bayangkara ini sudah menyerahkan sebanyak 56 sampel DNA ke Pusdokes di Mabes Polri. Diharapkan semakin cepat proses pencocokan DNA ini, maka semakin cepat pula proses identifikasi ini selesai dan korban diserahkan kepada pihak keluarga. Namun dari obrolan saya bersama dengan Kabidokes Polda Jawa Timur, ada beberapa kendala yang dialami oleh tim identifikasi gabungan. Yang pertama adalah data primer yang dikumpulkan ini sedikit mengalami kesusahan dikarenakan seperti sidik jari. Sidik jari yang dikumpulkan ini seharusnya bisa langsung dicocokkan dengan data perekaman EKTP di Dinas Kependudukan. Namun dikarenakan karena banyak santri yang masih berusia 12 hingga 17 tahun, dimungkinkan pengumpulan data primer atau pencocokan data primer dengan menggunakan sidik jari tidak bisa dilakukan. Sementara itu, untuk data primer lainnya dengan menggunakan rekam medis ontologi atau gram gigi, ini juga hanya bisa dilakukan jika korban ini pernah melakukan pemeriksaan gigi lengkap sehingga data terkait gigi dimiliki. Namun dari data sementara hampir tidak ada korban ataupun santri yang diduga tertimbun memiliki data seperti itu. Sedangkan untuk data sekunder seperti pakaian dan juga ciri-ciri khusus di tubuh korban ini juga sulit dilakukan karena yang pertama kondisi jenazah saat ini juga sudah mulai mengalami kerusakan. Sementara itu untuk properti yang digunakan oleh santri, mayoritas pada waktu kejadian santri memakai ciri-ciri properti atau pakaian yang sama, yakni berbaju koko warna putih. Meskipun ada beberapa kendala, namun tim gabungan DVI di Polda Jawa Timur ini memastikan akan berusaha sekeras mungkin untuk mengidentifikasi dan segera menyerahkan korban kepada keluarga. Untuk sementara, demikian laporan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada Arbida Donosmito. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.